Oke, selamat pagi. Ini lagi persiapan ngajar sama SMK 23. Cek, tes. Pak, iya buat Tika. Lihat. Ini, Bu, nunggu ini, nunggu bu guru. Apa? Nunggu guru buka dulu apa langsung? Gimana? Biasa langsung. Ya tanya dulu. Tolong tanya. Tes, cek.
Terus, cek, cek, tes, tes. Oh, langsung. Langsung aja. Oh, nggak pakai opening. Oke. Iya, Pak, silakan, Pak. Iqbal, Pak. Iya. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Nah, kalian hari ini ada kedatangan kamu ya. Nah, ini sudah dijadwal jauh-jauh hari sebetulnya. Pertanyaan saya semua udah hadir semua belum? Sudah semua ya. Ada beberapa yang memang izin kan, karena ada keputusan Pak. Beberapa anak. Jadi mereka yang 11 BR sama ada 2 Pak, saya nitip 2. Iya. Itu anak OSIS, mereka mau belajar juga tentang videografi. Video ya, videografer. Nah ya, ini benar-benar tolong kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin ya ilmunya. Jarang nih bisa dapet ini, apalagi Pak Iqbal datang khusus belajar, mau berbagi dengan kalian nanti ya. Jadi benar-benar diambil ilmunya, ikutin semua arahan dari Pak Iqbal. Kalau ada tugas tolong dikerjakan ya Pak ya. Yeah. Itu aja dari saya, ikutin dengan tertib gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Handphone sudah ada diambil semua izin ke ininya, ke wali kelas sudah ya. Sekarang handphone dikumpul semua. Iya, tadi dikasih tahu buat. Iya. Bagus. Jadi, kalau sudah saya serahkan langsung aja ke Pak Iqbal. Kita sambut dulu yuk. Ya. Ya. Ya, siap Pak. Oke, pagi semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, baru ketemu gitu ya. Ya, jadi sebenarnya udah lama nih ajakan ini, tapi baru bisa terrealisasi sekarang gitu ya. Kalau sama Bu Atika kan sering ya Bu Atika ya. Ya, jadi perkenalkan, izin sebelumnya nama kakak, panggil kakak aja ya. Kak Iqbal, nah bisa sambil dibaca juga. Iqbal Muhammad Ansyari, saya latar belakangnya emang di industri kreatif. Background saya tuh di penyiaran TV, Pak. TV, film, production house. Jadi awal mulanya memang dulu produksinya itu ke layar besar kan, TV gitu. Sekarang kan layar mengecil nih, sosmed. Akhirnya sekarang ya main di sosmed juga gitu. Jadi kakak memang kebetulan akademisnya di jurusan broadcasting, penyiaran. Sempat kerja di TV juga, sempat di production house. Akhirnya sekarang jadi timnya Bu Atika tuh, bareng-bareng gitu. Kakak juga ada apa bendera juga, itu PH namanya Lepro gitu. Nah, apa? Iya Pak, sama teman-teman. Nah, ini kalau kalian mau kita saling ketemu di dunia apa sosmed, bisa ini WA saya atau TikTok sama Instagram saya tuh. Nah, ini izin saya live juga ya. Biar jadi apa, bisa jadi materi gitu nanti. Biar bisa jadi konten, jadi materi juga. Oke, ya. Itu aja. Lanjut. Iya, siap. Bapak lanjut tugas. Iya. Iya. Ini yang mana? Oke deh.
Nah, sebelumnya udah pernah dapat pelajaran ini, Bang, fotografi atau videografi? Belum. Oh, oke. Berarti kalau bisnis retail tuh gimana tuh belajar? Boleh ceritain sedikit. Salah satu siapa? Gak apa-apa, santai di sini. Kakak kan bukan pak guru kan, jadi gak usah terlalu kaku. Paling umur kita nggak beda jauh. Enakan diri apa duduk? Eh, sayanya bebas. Oke, enaknya. Oke. Ayo coba jelasin dulu bisnis retail ngapain sih? Biar maksudnya biar kita bisa nyambung sama materinya gitu. Ntar kakak kaitin sama jurusan kalian. Ayo ngomong aja. Ayo salah satu. Yang depan atau yang belakang boleh kalau mau. Ya. Biasanya kita tuh bikin konten tentang Ah. pemasaran gitu kan. Oh, tentang pemasaran. Oke. Ya iklan biasanya. Oh, iklan. Ya. Oh. Kan kita kan biasanya kan ada kegiatan praktek kayak jualan ya. Hmm. Nah biasanya kita tuh bikin konten iklanin kayak gitu lah. Oke, oke. Untuk pengambilan fotonya kurang. Oh, kurang. Oh, belum diajarin. Oh, jadi iklannya tuh iklan ini tulisan itu atau medianya apa tuh? Poster. Oh, poster, pamflet, oh gitu. Ya, desain ya berarti. Berarti kalau desain udah pada jago, udah bisa. Bisa ya. Oke. Canva grapher. Oke. Sama, kakak juga Canva grapher. Kamu udah ada yang gampang. Oke, jadi ini kakak ngikutin materi yang dari sekolah ya. Jadi judulnya sudut yang membuat foto gitu. Tapi rencana 3 hari ini, Senin, Selasa, Rabu tuh kita akan belajar dari praproduksi. Jadi di produksi itu ada tiga tahap. Ya, mungkin kalian udah pernah dengar juga praproduksi, produksi, sama pasca. Nah, kalau di hari ini kita akan lebih belajar tentang konsep, terus mengembangkan ide, bikin kerangkanya gitu. Nah, besok kita akan praktek pakai HP. Semua pakai HP sih. Besok juga ada kamera, kita coba tes-tes setting gitu biar ngerasain semua satu-satu. Ya besok produksinya kita ambil fotonya, kita video. Dan yang ketiga pasca produksi atau editing biasanya. Kalau editing udah pernah dapat belum materi? CapCut gitu. Belum. Kalau dari sekolah udah pernah? Oh, dapat dari sekolah. Oh, berarti udah gampang. Itu hari Rabu kita pelajarin lagi sedikit. Pokoknya itu nanti dari yang udah kalian ambil diedit jadi video gitu. Oke. Bentar. Nah, di sini nggak banyak slide sih ya, cuma 6 gitu. Jadi nanti kakak akan lebih banyak lisan, makanya kalian megang HP nih. Kalau bisa sambil dicatat aja biar nggak lupa. Atau nanti lihat rekamannya bisa juga sih, live TikTok tadi. Gitu kan. Jadi nanti nggak banyak yang kita lihat di sini, tapi akan banyak yang diomongin. Nah, intro dulu nih. Jadi di dunia digital tuh konsumen belinya sih pakai mata kan, namanya online kan. Yang dilihat pasti wah, visual. Terus kalau fotonya bagus, pasti orang akan tertarik. Nah, di sini ada beberapa poin gitu. Kenapa orang tertariknya sama visual kan? Itu bisa membangun kepercayaan, terus juga identitas brandnya, meningkatkan CTR gitu. Foto menarik bisa membuat orang berhenti kan. Jadi kayak kalau lagi scrolling, lihat bagus, berhenti dulu gitu. Jadi ya emang ini jadi bagian pendukung penentu produk gitu kan. Apalagi kan kalian bisnis retail gitu. Retail, setahu kakak sih retail yang dijual langsung ke konsumen kan, B2C kan jatuhnya kan. Ya itu dia, makanya itu harus, ini menentukan banget gitu untuk kalian bisa jualan. Nah terus visual berbicara gitu kan. Orang nggak beli produk, tapi biasanya dia akan beli fotonya, foto
kalau apa belanja online itu kan fisiknya nggak kita langsung pegang gitu ya, nggak langsung ada. Nah, makanya kan penentunya itu di foto atau video gitu, visual lah. Nah, ada beberapa alasan yang kenapa manusia gitu. Yang pertama, manusia kan makhluk visual gitu ya. Jadi apa yang kita lihat, ya itu yang kita terima. Terus foto ini juga pengganti indera peraba, kayak kalau kita beli offline kan kita bisa pegang gitu, bisa kita raba-raba gitu. Nah, kalau ini kan ya udah mata doang gitu. Kita cuman estimasi dari spesifikasi kayak dimensi segala macam gitu. Terus juga membangun kepercayaan buat orang-orang kalau fotonya jelek atau fotonya kurang bagus lah gitu. Terus nggak profesional, kalian akan ragu gak kalau mau belanja di mana? Ragu ya? Iya. Nah, makanya di sini harus kita kejar untuk kualitasnya gitu. Terus ngurangin tingkat pengembalian. Jadi kalau misalnya jualan online, barangnya sesuai gitu sama foto sama yang kita post, orang juga akan puas, oh iya sesuai nih. Tapi kalau misalnya nih warnanya beda, kita fotonya warna kebiruan gitu, salah salah setting ceritanya. Ternyata nyampe ke customer warna hijau, ya kan dia jadi ini kan beda, nggak sesuai gitu, nggak sesuai orderan. Akhirnya dibalikin lagi kan, itu makan apa cost lagi gitu, jadi over budget. Terus juga bisa ciptain gaya hidup, misalnya produk kalian bisa misalnya jual botol air gitu, di visualnya lagi dipakai buat olahraga misalnya. Nah, itu kan jadi lifestyle gitu, jadi orang kayak wah keren juga nih kalau punya barang ini gitu. Nah, ini kita abisin slide dulu, baru tanya jawab aja deh gitu ya, biar enak. Nah, terus di awal ini yang paling utama nih ide gitu. Jadi menentukan apa ide, kita mau buat apa, ngapain, ya dari sini awalnya nih. Belakang kedengeran nggak? Kedengeran ya? Oke. Terus dari ide ini yang pertama dilakuin adalah riset gitu. Nah, riset nih ngapain aja sih? Riset tuh tujuannya untuk pahamin target kita itu siapa. Misalnya nih, kita mau jual apa? Gantungan kunci, tapi yang gantungan kuncinya yang apa ya? Yang buat anak-anak gitu, anak-anak kecil misalnya. Kartun-kartun lah. Nah, itu kan kita harus tahu habitnya kan. Terutama penentu dia beli apa enggak kan orang tuanya. Nah, itu makanya kita harus cari tahu, kayak ngumpulin referensi, terus kompetitornya siapa, segala macam kan dikumpulin. Nah, terus juga ide ini menghindari blank gitu pada saat kita produksi. Jadi ide yang udah kita tulis ini akan apa? Akan kita bawa buat produksi, buat acuan gitu. Terus juga efisiensi waktu sama biaya. Kalau kita apa? Ngeriset itu ibaratnya kita udah punya petanya gitu. Kalau kita main produksi langsung aja kan jadinya buang waktu sama biaya. Terus juga mencari unique quest gitu, uniqueness gitu. Jadi unique selling produk ya kan, USP ya. Jadi kalau produk itu kan harus ada pembedanya gitu. Kayak misalnya orang jual buku. Buku yang kita jual nih apa bedanya sama yang lain kan? Nah, itu harus ada juga. Terus jangan lupa, kalau ini kan ini foto ya, kita bicara foto dulu. Bicaranya foto, kumpulin referensinya itu biasanya kalau kakak sekarang tuh ya di Pinterest, di sosmed, sama di Gemini gitu. Nah, mungkin kalian punya sumber lain juga boleh juga gitu. Jadi nanti dikumpulin di dalam satu folder atau di pin ya, bisa juga. Terus setelah riset selesai, kalian pilih temanya tuh. Kayak tadi misalnya coba barangnya apa gitu. Kakak lempar ke kalian gitu, biar kita diskusi, nggak monolog. Parfum, oke, misalnya parfum ya. Terus
parfum berarti brandingnya lebih ke mewah gitu ya, harum. Oke. Nah, itu menciptakan kegunaan dari pilih tema itu ciptain konsistensi juga kan. Jadi kalau misalnya parfum kalian, produk kalian nih segmennya misalnya ini apa segmennya misalnya pelajar, pelajarnya yang gimana nih? SMA, SMP ya gitu. Yang suka dandan gitu lah ya. Ya, nah berarti kan konsistensi visualnya harus sesuai gitu. Kayak misalnya dipakai saat lagi mau sekolah gitu atau nanti visualnya itu berkaitan sama anak sekolah kegiatan, misalnya nggak pakai baju seragam lagi kegiatan di luar lagi ngapain, nah itu bawa gitu kan. Jadi konsistensi visual itu memang dibutuhin. Terus mempermudah pengambilan keputusan kayak kayak apa, kalian menentukan konten gitu nggak nggak ngasal gitu, tapi ada ininya, ada tujuan dan nggak membias gitu. Lebih enak kan segmented tadi, parfum anak sekolah berarti kontennya terkait dengan anak sekolah aja kan. Terus juga membangun filosofi, jadi storytelling kenapa harus pakai produk parfum ini, uh, selain kenapa, apa aja yang ada di kandungan kan gitu. Jadi konten-kontennya tuh menceritakan bahwa ini produk manfaat dan harus kamu punya loh gitu misalnya. Terus juga memudahkan kerja AI gitu. Nah, kalian di sini belajar AI juga gak kalau di kelas? Belajar ya? AI apa aja tuh? GPT, terus belum ini belum Cici. Cici. Ah, dola ya ya. Ya, jadi sekarang tuh emang harus berteman sama AI gitu. Jadi gak boleh kita kayak idealis terus hasil kerja sendiri malah lama gitu, gak efektif. Kakak juga pakai AI juga sama. Jadi setelah pilih tema tadi ya, terus kalian harus tulisin gitu. Jadi dijadiin naskah. Buat Ika. Salam. Anak-anak, ini Kak Iqbal. Iya udah. Dari studio Karya Kreatif. Kalau nanti ada yang mau tanya-tanya, langsung aja. Ya. Iya. Caranya enak banget kok. Nanti kalau misalnya yang kurang jelas langsung coba. Ya. Iya, Mbak. Ah. Enak. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi setelah tadi riset, terus milih tema, kalian tulisin gitu ke naskah. Nah, ini fungsinya apa sih ditulisin? Efisiensi waktu juga, terus mastiin gak ada yang kelewat gitu. Jadi perencanaan kalian tuh semua udah ada gitu listnya. Sama komunikasi tim yang jelas. Jadi kalau kerja fotografi atau videografi itu kan emang nggak bisa sendiri ya, minimal ya berdua bertiga gitu. Nah itu kan butuh komunikasi yang satu visi misi gitu lah. Kalau misalnya tim kalian nggak ngerti apa yang kalian foto kan jadi ribet kan eksekusinya gitu. Oke, nah terus dari yang tadi udah kita obrolin, terus juga ini ada tahap yang wajib nih, ini nggak boleh lewat nih. Jadi ada namanya shortlist. Pernah bikin shortlist gak? Ada yang pernah bikin shortlist? Belum pernah ya. Jadi shortlist ini dokumen daftar tertulis yang berisi rincian foto gitu. Jadi kalian misalnya mau foto A, B, C, D itu ada semua tulisnya. Nah di sini juga kakak sertain sampelnya nih. Kita lihat aja. Nah ini project yang kemarin sempat kakak garap nih. Jadi moto, tahu nggak ini siapa nih? Ada yang tahu ini siapa? Nggak tahu? Oh iya sih. Ini
Oneng Bajai Bajuri, belum lahir ya kalian. Jadi ada sitkom zaman, mungkin ibu guru tahu zaman dulu. Nah ini artisnya Oneng gitu. Sekarang udah jadi anggota DPR di Kedua Pitaloka, PDI. Jadi kemarin dapat klien skin clinic gitu. Dia kampanye mau pakai Oneng gitu, menghadirkan karakter Onengnya lagi gitu. Jadi kayak ibu rumah tangga yang agak-agak lemot gitu. Ya, kalau mau kalian mau lihat di YouTube juga banyak tuh, masih ada. Nah ini kakak bikin ini buat panduan ketika di lapangan gitu. Nah jadi kalau kalian mau eksekusi suatu produk atau apapun gitu ya, ini wajib bikin gini nih. Ada fotonya, terus ada timingnya nih, terus ada referensi foto, terus ada penjelasan caption. Nah ntar ada lagi contoh yang kedua sih. Nah ini tuh bisa buat referensi kalian apa angle-nya, type sama shot-nya kayak gimana, kayak close up. Terus ini medium shot kayak gitu kan. Nah di sini juga ada wardrobe-nya kayak apa gitu. Jadi ini biar lebih cepat dan pas gitu ketika eksekusinya. Nah ini ada jamnya kan. Dan kalau kalian punya ini, enaknya tuh jadi cepat bisa diestimasin produksinya. Kalau nggak ada ini biasanya akan lama. Jadi kayak ini udah belum ya, ini belum ya. Ada yang ketinggalan takut. Gitu. Nah itu contoh satu tuh. Nah ini ada sampel kedua nih. Nah kalau ini bentuknya Excel atau Google Sheet, table gitu, kelihatan ya. Nah ini jadi kalau tadi bikinnya di Canva, kalau ini di Sheet. Ini ada waktu, terus ini ada keterangannya, indoor apa outdoor, terus angle, konsep, ini properti, ada propertinya, terus referensi. Nah jadi terukur gitu. Misalnya ini kan startnya jam 8 gitu, sampai jam 8.30, sebentar banget. Jadi cepet gitu, kalian bisa walaupun produknya banyak banget bisa digarap ya, bisa digas. Kalau nggak ada ini pusing nanti. Oke, kita lanjut ya. Nah terus dalam foto juga ada motivasinya gitu, motivasi visual. Jadi kalian ngejepret nggak asal-asalan gitu. Jadi ada maksud tujuannya. Nah ini ada beberapa poin yang wajib kalian terapin gitu kalau di fotografi gitu. Sebenarnya di video juga ada. Jadi video itu lanjutan dari fotografi gitu. Kalau kalian mau main video tapi fotografinya kurang paham basic gitu, itu akan susah gitu. Harus paham dulu nih basic dari fotografi. Habis itu baru main video akan lebih gampang. Nah, jadi yang pertama itu ada angle, komposisi, terus arah cahaya, sama shot, tipe shot. Nah, kita coba lihat angle ya. Ini ada beberapa contoh angle gitu. Jadi kalau angle itu adalah arah kamera gitu, cara pandangnya. Misalnya dia dari bawah, terus dari setara gitu sama kita level, atau dari atas high angle shot. Nah itu masing-masing ada ini sendiri, kayak perspektif sendiri. Kalau misalnya kita ngambil gambar presiden gitu ya, atau pimpinan daerah lah gitulah yang punya jabatan, itu kita nggak boleh ngambil dari atas kan, dia kan jadi kecil kan kalau kita ngambil dari atas.
Nah itu nimbulin perspektif penonton kayak jadi kayak orang kecil gitu. Atau sebaliknya kan, kalau biasanya tuh cewek-cewek tuh nggak suka dia ambil fotonya dari bawah karena kelihatan gede kan atau pendek. Nah kayak gitu-gitu. Jadi angle ini emang jadi penentu juga. Nah ini beberapa aja sebenarnya, angle banyak banget sih sekarang ya. Mau dari mana kan. Itu bisa kalian explore sendiri ntar. Oke, terus komposisi. Nah, kalau ini udah ada yang pernah tahu gak komposisi ini? Garis garis imajiner. Jadi di dalam fotografi ini bukan aturan baku sih maksudnya. Ini buat acuan kalian gitu. Garis-garis ini tuh berfungsi buat bikin foto kalian bagus juga. Jadi kalau kalian baru main atau baru minat fotografi, ini bagus nih nerapin kayak gini, garis-garis ini. Nih kalau garisnya 3, jadi gini. Tuh. Terus ini golden section gini. Jadi ikutin aja nih buat referensi nanti kalian cara ngambil foto. Kan di HP ada tuh. Biasanya kalau di HP gridnya cuman rule of third deh. Gini kalau di HP kalian. Ya, biasanya kan gini. Kalau kalau yang begini-gini itu biasanya pakai aplikasi atau kamera sih. Di kamera ada. Tapi nggak semua juga. Ya, kalian harus bisa ini sih, membayangkan di layar gitu. Nah, ini tuh buat panduan. Cuman kalau misalnya kalian nggak mau ikutin ini, boleh juga. Karena fotografi ini seni ya, bukan matematik. 1+1 di fotografi bisa jadi 10, bukan jadi 2. Gitu. Kalau seni kayak begitu. Terus arah cahaya nih, coba. Nah, ada yang pernah belajar lighting nggak sih? Nggak pernah. Yang belakang? Oh, belum. Oh, belum. Oke, jadi di fotografi ini ada foto itu kan atau video kan melukis dengan cahaya ya sebenarnya. Nah dia kalau nggak ada cahaya ya nggak kelihatan apa-apaan, gelap kan. Nah ini ada beberapa contoh yang bisa kalian terapin gitu. Nah ini kalau ini namanya key light gitu. Jadi lampunya dari depan. Ini kan di sini ada bayangan nih, kelihatan kan. Nah berarti dia lampunya tuh agak samping sedikit gitu. Nah kalau ini side light, dia dari samping banget gitu. Jadi lampu di sini kan mukanya sebelah terang sebelah gelap kan. Nah kalau ini rim light, dia dari agak depan tapi nyamping gitu. Belakangnya juga dikasih nih, dikasih. Jadi ada 2 lampu. Terus nih loop lighting mirip kayak gini tapi dia dikasih diffuser namanya. Jadi lampunya tuh dilapisin lagi. Jadi kan kulitnya beda kan nih, ini sama yang ini. Oh ini keras, ini halus gitu. Nah ini backlight dari belakang. Terus nih split lighting. Ini mirip sih kayak ini teknisnya. Ini highlight dikasih apa? Kasih 2 lampu, satu lagi di rambutnya gitu. Satu lagi di samping. Nah, ini sama. Nah, ini ambience maksudnya itu pakai lampu atau sumber cahaya yang ini natural gitu. Kayak matahari. Jadi kalian tinggal nempatin objeknya searah dengan matahari. Ya, lanjut ya. Oh iya, Bu. Makasih. Iya, Bu. Silakan. Silakan. Iya, ya, makasih. Nah, oh, foto. Ke jempol gini.
Makasih Bu. Ya. Bu Samia. Siap. Ya, lanjut ya. Tadi kan ada angle. Kalau ini tipe shot. Nah, ini kalau tipe shot ini eh dia bukan dari arah. Kan kalau tadi kalau angle arah kan, arah kameranya gitu dari mana guys. Kalau ini ininya lensanya gitu. Sama mungkin kita bisa maju mundur gitu. Kalau ngambilnya wide gini lebar banget. Kalau di HP 0,5 biasanya, 0,6 lah. Nah, itu namanya extreme long shot atau wide shot gitu biasa. Nah, ini long shot full kepala sampai kaki. Terus medium long shot sampai dengkul ya. Terus medium shot, medium close up, extreme close up gitu. Low angle dari bawah, terus high yang tadi angle-nya. Nah, kalau di handphone karena keterbatasan lensa tele kan biasanya kalau kita zoom pasti gambarnya kurang bagus kan. Nah, kita maju aja ntar. Kitanya gitu, kamera yang maju. Biar hasilnya tetap bagus. Nah, terus juga setelah kalian tadi udah nerapin riset, terus yang tadi tuh komposisi segala macam, udah moto juga. Nah, ini pakai AI gitu biar lebih cepat. Tapi bisa juga kalau mau manual juga pakai Photoshop atau Lightroom gitu. Kalau Photoshop udah belajar? Lightroom? Belum? Belum ya? Jadi ada beberapa alasan kenapa pakai AI ini lebih cepat gitu dan lebih efektif. Dia bisa ngapus background sekejap kan, terus ngubah latar tadinya biasa aja atau hijau atau polos jadi premium gitu. Tinggal ngeprom doang. Terus bisa upscaling gitu. Dari foto kalian yang buram atau ngeblur jadi tajam bisa di AI kan. Terus retouch kayak diwarnain juga otomatis sama dia. Nah, terus ada beberapa aplikasi yang biasa dipakai nih. Yang paling gampang sih nih. Biasanya Canva, terus Adobe, Remove.bg, nih ini cuma buat background doang sih, sama Remini gitu. Nah, kalian pernah pakai yang mana kira-kira? Canva, Remini pernah? Ya. Kalau nomor 2 buat ini, buat foto juga sih, Photoshop, Lightroom. Jadi di dalam aplikasi itu dia udah ada AI-nya juga. Tapi itu emang nggak free kalau Adobe. Dan agak kompleks. Mempelajarinya butuh waktu dulu. Susah-susah gampang sih. Kalau misal tapi dia lebih detail gitu, bisa ngebongkar lebih banyak. Kayak misalnya di Canva warna biru nggak kena nih, di Photoshop bisa. Nah, terus juga ini ada sedikit sampel prompt gitu. Kalau misalnya kalian mau apa mau mau produk gitu, mau produk langsung. Misalnya kalian udah fotonya biasa aja kan. Nah, ini ditambahin di prompt ini gitu biar makin bagus fotonya kan. Nah, sebelum tugas kalau ada yang mau tanyain boleh tanya aja. Kalau di luar, jadi abis materi ini kita tugas dulu nih praktek. Nanti baru materi kedua. Gitu. Jadi nggak materi mulu nanti capek juga ngomong kan. Gitu. Oke, jadi sebelum kita eksekusi, ada yang mau ditanyain nggak terkait yang tadi atau di luar juga boleh, silakan.
Gimana? Waktu moto. Jadi buat kita apa? Tolak ukur ketika di lapangan gitu. Start jam 8 nih. Untuk bagian ini kita cuma 5 menit kita waktuin 8 sampai 8.05. Terus lanjut ini salah nulis nih, harusnya 8 berapa sampai selanjutnya gitu. Jadi terus kayak rundown acara lah. Kalau Itu dari 8 sampai 8 itu waktu fotonya apa waktu dia prepare? bagusnya sih sama prepare ya. Ini terlalu cepet sebenarnya. Kalau fotonya mah cepet kan. Kalau udah ke set cuma dah selesai. Gitu. Enggak. Tugasnya tuh tadi tinggal moto doang kok. Nah, tapi boleh gak sih keluar kelas itu? Boleh ya? Boleh. Mungkin nanti diwaktuin berapa menit gitu. Ada yang mau tanya gak? Yang di belakang? Agak ada. Atau ada yang kurang paham atau kecepetan ngejelasinnya kan bisa juga gitu. Oke, kalau nggak ada, jadi tugas kalian nih buat konsep project foto. Terus fotonya foto barang di sekitar kalian. Jadi nanti kita coba explore di sekolah ada apa, misalnya buku. Mau nanya? Nah, gimana? Yang mana? Ini, yang tugas. Atau yang mana? Yang awal. Oh, baru datang. Yang mana tuh? Shortlist. Dari awal. Oh, langsung tugas saja ya. Oke. Jadi kalian buat konsep project foto nih, kalian mau foto nih. Terus kalian bisa cari barang-barang di sekeliling, entah itu komputer, entah buku, entah apalah ya di sekolah ini. Terus kalian foto, terus diedit pakai AI yang tadi tuh, entah Canva, terserah kalian mau pakai apa. Jadi tujuannya itu buat jualan itu, buat diposting di sosmed. Ini produk kalian nih. Terus diedit pakai AI biar cepet. Terserah mau pakai aplikasi apa kan. Nah, terus dibikin captionnya misalnya kalian moto ini nih, misalnya moto ini kan, set foto, terus backgroundnya diganti air terjun misalnya di AI kan, terus dibikin captionnya dibikin kayak captionnya itu filosofi foto kalian, kenapa backgroundnya air terjun, misalnya minuman ini segar asli segala macam lalalala gitulah. Nah, terus abis itu diposting di akun IG atau TikTok lah, terserah kalian. Terus di tag ke karya kreatif event lepro.id, kasih hashtag ini gitu. Nah, waktunya 20 menit cukup nggak? Kurang. Soalnya kan ini masih ada materi satu lagi kan. Jadi yang kedua nanti kita belajar video tapi pengembangan konsepnya aja gitu. Nggak praktek besok. Bebas. Entah yang di tas kalian nggak boleh, nggak usah keluar dari sini. Apa? Nggak usah. Langsung aja. Foto aja langsung. Jadi kalian riset dulu biar nggak bingung. Yang tadi kita udah jelasin bareng mau tentang apa gitu. Atau mau pakai model, kalian saling tukeran, misalnya gantian pegangin dong barang gue nih. Nah, gantian gitu. Boleh juga. Kakak kasih waktu 20 menit ya. Berarti 10.41. Terserah mau explore keluar boleh atau di sini juga boleh.
Kalau ada yang mau ditanyain silakan. Angle bebas. Ayo. Satu aja. Ya. Boleh. Terserah di mana, yang penting. Nah. Sini. Bu, mau ke toilet dulu, Bu? Iya. Sip. Paham kan? Tadi ada yang mau ditanyain nggak? Udah? Iya, nggak apa-apa. Bikin tugas juga kan? Ya, gimana? Boleh. Ya.
Dibikin ada boba.